apik dihadirkan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan atau Diskopindak Kota Malang, Dewan Kesenian Nasional Daerah atau Dekranasda Kota Malang, dan Indonesian Fashion Chamber atau IFC Chapter Malang dalam Lomba Malang Batik Festival yang bertajuk Lomba Desain Busana Muslim Batik Malangan 2021. Kegiatan yang telah memasuki babak baru ini menghadirkan sebanyak 24 finalis yang lolos ke tahap 2 dan menjalani sesi presentasi karya di Ngalam Command Center atau NCC Kota Malang, Sabtu 27 Maret 2021. Ke-24 finalis ini berhasil lolos dari total sebanyak 164 peserta. Menariknya, di lomba ini mayoritas peserta merupakan kalangan siswa SMK dan mahasiswa. Koordinasi Pemberdayaan Industri Diskopindak Kota Malang Agung Haryadi mengatakan, jika pada Malang Batik Festival tahun 2020 lalu mengangkat dari sisi batik Malangan dan pengrajin, sedangkan di tahun 2021 ini pihaknya mengedepankan batik Malangan dan desain modelnya. Dengan begitu, masyarakat umum akan lebih mengetahui dan pada akhirnya ingin mengenakan busana muslim batik Malangan. Maka, industri kecil menengah atau IKM yang terdapat di Kota Malang akan bisa berkembang. Di sisi lain, pihaknya berusaha menyediakan wadah untuk para desainer muda berkreasi dan memberikan motivasi agar para pemuda dapat memanfaatkan potensi yang terdapat di Kota Malang agar lebih berkembang dan dikenal masyarakat umum hingga mancanegara. Jadi ini merupakan rangkaian kegiatan. Jadi sudah kita mulai tahun kemarin kita adakan lomba fashion batik Malangan. Kemudian untuk yang hari ini adalah yang tahun kedua, ini adalah lomba desainnya. Jadi yang kemarin mengangkat batiknya dan perajinnya, sekarang kita kedepankan ke desain modelnya. Jadi untuk kali ini kita pakai tema untuk busana muslim yang menggunakan materi batik Malangan. Jadi diharapkan batik Malang ini batik Malangan ini bisa diketahui oleh masyarakat umum dan bisa dicintai, dan akhirnya masyarakat juga mau mengenakan motif-motif batik Malangan, sehingga IKM-IKM yang ada di Kota Malang ini akan bisa berkembang. Lomba ini terbuka untuk umum. Alhamdulillah untuk pendaftar ini kita ada 124. Ini mayoritas adalah teman-teman yang masih di SMK dan yang lagi kuliah, dan juga beberapa yang desainer istilahnya yang lagi belajar dari para pelaku industri batik. Nah, ini kita wadahi dan kita untuk motivasi, jadi supaya potensi yang ada di Kota Malang ini bisa muncul dan bisa action untuk mengangkat produk-produk Kota Malang. Sementara itu, salah satu dewan juri, yakni Chairman IFC Chapter Malang Agus Sunandar menjelaskan bahwa terdapat 3 hal yang diperhatikan oleh dewan juri untuk memberikan penilaian pada gelaran Lomba Desain Busana Muslim Batik Malangan 2021 kali ini. Penilaian tahap kedua ini yakni terkait orisinalitas karya desain dari masing-masing finalis. Apakah desain yang dipresentasikan merupakan original dari finalis ataupun sudah pernah digunakan di lomba-lomba sebelumnya. Sedangkan untuk tahap kedua yang dilalui oleh 24 finalis ini merupakan tahapan seleksi yang sifatnya presentasi hasil desain busana muslim batik Malangan. Yang pertama yang kita jadikan kriteria yang pertama adalah kesesuaian dengan tema. Tema kita sudah dipastikan dari awal bahwa ini adalah lomba busana muslim, ready to wear atau modest wear gitu ya, dengan bahan batik Malangan, sehingga dari awal ketika seleksi kemarin, seleksi desainnya, ketika mereka memenuhi kriteria itu mereka bisa masuk di situ. Yang kedua tentunya originalitas karyanya, desainnya.
apakah desain ini benar-benar originalitas atau sudah pernah biasa kita lihat di lomba-lomba sebelumnya gitu, sehingga itu menjadi pertimbangan kita sehingga mereka masuk di 24 itu. Kemudian yang berikutnya tentunya adalah kreativitas. Jadi kreativitas, bagaimana dia membuat karya itu, bagaimana membuat desain itu, apakah ada teknik-teknik baru yang dia gunakan, ataukah penggunaan bahan-bahan baru yang dia gunakan disesuaikan dengan kondisi yang sekarang ini. Jadi 3 hal itu sebenarnya yang paling utama ya, yang kita harapkan. Nah, sebenarnya proses kegiatan sekarang ini adalah atau penjurian tahap kedua ini lebih kepada sifatnya konfirmasi terhadap desain yang telah dia buat. Yang kedua adalah masukan-masukan dan insight atau arahan dari para juri. Apakah desainnya itu berlebihan, apakah desainnya itu masih kurang, ada yang perlu ditambahi atau ada yang perlu dikurangi. Nah itu lebih cepat ke sana aja sih untuk yang sekarang ini. Ya, luar biasa sekali karena memang arahan dari Ibu Ketua, Bu Wali waktu itu memang kita mengharapkan untuk yang festival batik sekarang ini lebih bersifat kepada bagaimana memberikan apresiasi terhadap para desainer muda, memberikan ruang, memberikan kesempatan kepada desainer muda yang ada di Kota Malang untuk bisa menuangkan ide kreatifnya, dan ternyata luar biasa. Jadi walaupun waktunya kemarin cuma sekitar 10 hari ya kita memulai pendaftaran itu, yang mendaftar itu kan 164. Luar biasa, banyak sekali itu 164, dan kita menyaring dari desain-desain yang bagus itu menjadi 24, dan luar biasa. Ini rata-rata mereka kan masih mahasiswa, dan hampir separuh juga adalah siswa SMK yang notabene memang mereka masih baru, tapi dari tadi dia coba untuk presentasi, dia kelihatan sangat menguasai ya, walaupun dia masih pertama kali mungkin presentasi, tapi dia menguasai bagaimana tekniknya, bagaimana bahan yang digunakan gitu loh, sehingga kita sangat antusias sekali, sangat apresiasi sekali, dan sangat optimis bahwa nanti pada tanggal 5 jadinya koleksi baju yang mereka bikin itu sangat luar biasa, bagus-bagus. Nantinya, setelah seleksi tahap kedua ini, peserta diwajibkan melakukan produksi rancangan desain mereka dan harus dirempungkan pada tanggal 5 April 2021 mendatang. Sedangkan karya mereka dinilai juga oleh para dewan juri lain, yakni Nurul Hidayati dan Hermina Andreani.